Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alifia Bulanika Putri dengan NIM 10404254000282. Nah, di video ini aku akan membahas pengalaman dan pendapatan jujur aku tentang mata kuliah LTK. Nah, khususnya bagaimana pembelajaran LTK ini untuk konvensional dan digitalisasi berpengaruh dalam kehidupan nyata baik untuk perencanaan keuangan pribadi maupun bisnis. Nah, jujur ya, awalnya itu aku mikir kalau LTK itu cuma teori dan hitung-hitungan. Nah, tetapi setelah dijalanin selama kurang lebih hampir 4 bulanan, yaitu ada 16 pertemuan. Nah, ternyata LTK itu sangat kepake banget buat kehidupan nyata, terutama soal ngatur uang, investasi, dan juga kalau nanti kita mau membangun bisnis. Nah, yang pertama yaitu aku mau jelasin tentang LTK konvensional dalam kehidupan nyata. Nah, dari pembelajaran LTK secara konvensional atau di kelas, aku jadi ngerti dasar-dasar ngatur keuangan. Contohnya yang paling sederhana yaitu tentang budgeting. Nah, sebelumnya aku sering ngerasa uang bulanan itu cepat banget habis, tapi nggak tahu kemana. Setelah belajar LTK, aku itu mulai nyatet pengeluaran, terus bedain mana kebutuhan sama keinginan. Kayak misalnya kalau makan itu kebutuhan, tapi kalau ngopi tiap hari itu adalah keinginan. Jadi kadang kayak uang buat main sama uang buat makan aku sehari-hari itu aku pisah. Nah, di kelas juga diajarin tentang soal resiko. Ini tuh kepake banget di kehidupan nyata karena sekarang banyak banget kayak tawaran cuan cepat. Nah, dari LTK aku jadi lebih mikir ini itu resikonya apa sebelum ikut-ikutan. Nah, selanjutnya di bagian 2 ini aku akan menjelaskan tentang LTK digital yang relate sama Gen Z. Nah, kalau LTK digital itu gimana ya, kayak paling deket sama kehidupan kita sebagai mahasiswa. Kita hidup di era e-wallet, paylater, dan aplikasi investasi. Nah, contoh nyatanya, jadi dulu itu aku pernah mikir kayak paylater itu solusi, tapi setelah belajar LTK ini aku jadi kayak sadar kalau itu tuh sebenarnya utang, dan kalau nggak dikontrol bisa bikin keuangan kita jadi berantakan. Apalagi kita anak kuliah yang kayak kadang dikasih uang jajan itu kan kayak pas-pasan gitu ya. Jadi kalau kita misal ikut paylater itu malah kayak buat kacau di hidup kita sendiri. Nah, selanjutnya LTK digital itu juga bikin aku lebih paham cara bagaimana memakai aplikasi investasi. Jadi nggak asal ikut tren atau FOMO, tapi aku juga tahu jadi tujuan investasinya apa dan resikonya gimana. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan apa sih dampak LTK buat finansial pribadi dan bisnis. Nah, jadi buat keuangan pribadi, jadi LTK itu kayak membikin aku jadi lebih sadar diri. Sekarang aku lebih mikir sebelum membeli sesuatu dan mulai punya target keuangan walaupun masih kecil. Nah, kalau buat bisnis misalnya kayak teman aku yang punya usaha kecil-kecilan. Nah, di LTK ini ngajarin pentingnya misahin uang pribadi sama uang usaha. Ini kelihatannya sepele, tapi di kehidupan nyata banyak banget usaha yang gagal karena keuangan itu kecampur. Jadi mending kayak kita pisah. Kayak yang aku bilang di awal tadi, kayak aku itu misah tentang uang jajan sama uang main. Nah, dari LTK itu juga aku belajar kalau investasi itu bukan judi, tetapi perencanaan jangka panjang. Nah, selanjutnya aku akan masukkan buat LTK ini. Sekarang jujur ya, menurut aku LTK itu bakal lebih menarik dan kepake kalau nggak terlalu fokus ke teori doang. Jadi kayak lebih banyak contoh nyata kayak kasus mahasiswa kejebak paylater, pinjol, atau investasi bodong. Terus lebih sering praktik langsung, misalnya disuruh bikin budgeting pribadi atau simulasi investasi. Terus juga materinya juga lebih update dalam kondisi sekarang, bukan cuma buku lama. Tetapi di mata kuliah LTK ini juga kadang kita kayak disuruh sama Pak Erik ikut webinar. Misal waktu itu kayak pernah ikut webinar tentang OJK gitu. Terus menurut aku gitu aja sih. Sekian vlog aku tentang mata kuliah LTK ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.